Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu di rumah dan tetap semangat belajar dari rumah. Walaupun masih terkendala listrik yang selalu padam dan sinyal yang selalu hilang-hilang, tapi kita tetap semangat untuk belajar ya. Salah satunya pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang minggu yang kedua, ya, bab 5 subbab 2 tentang nilai limit fungsi aljabar. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa mana grafik yang punya nilai limit, mana yang enggak. Ketika dia punya nilai limit, berarti dia ketika didekati dari arah kanan dan dari arah kiri menuju titik yang sama, kemudian nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau bahas mana sih nilai limit itu, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar menggunakan dua metode. Yang pertama substitusi langsung, substitusi artinya ganti. Yang kedua pemfaktoran atau memfaktorkan. Ya. Nah, untuk dimengerti bahwa materi untuk kelas 11 ini Mia maupun Iis sebenarnya sama aja, yaitu limit, turunan, integral. Jadi materinya hanya 3 itu aja. Tapi ini nanti penting karena nanti akan dibahas lagi di kelas 12. Dan limit, turunan, integral ini berurutan pembelajarannya. Jadi ketika bisa limit, insya Allah nanti turunan gampang, kemudian integral juga gampang. Ya. Nah, nanti di akhir silakan tanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, kita langsung bahas. Kemarin kita bahas tentang definisi limit. Ya, definisi limit. Ini misalkan f adalah sebuah fungsi f memetakan r ke anggota r, dan misalkan L dan C adalah anggota himpunan bilangan real. Ini kemarin bacanya limit X mendekati C untuk fungsi fx sama dengan L. Ya, jadi jangan ada baca lim lagi, tapi limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L. Jika dan hanya jika fx-nya mendekati L untuk semua X mendekati C. Ya, nah ini yang kita bahas kemarin. Jadi kalau misalnya nanti ada tandanya limit fx-nya X mendekati C pangkat min, ini berarti dari kiri. Tapi kalau misalnya nanti limit fx ketika X mendekati C plus, berarti itu dari kanan. Ya, jadi ini limit dari fungsi fx ketika X mendekati C adalah L. Ya, kita lanjut. Nah, sifat-sifatnya ada banyak, ya. Yang perlu kita ketahui ada 8. Inilah sifat-sifatnya nanti yang akan kita pakai ketika kita akan menentukan nilai-nilai limitnya, ya. Sifat-sifatnya ada 8, nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya, yang paling penting adalah kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar ketika X mendekati A. Jadi tadi ada 2. Yang pertama pakai substitusi, artinya mengganti. Yang kedua pakai pemfaktoran. Ya. Kita satu-satu dulu. Yang pertama, kita menentukan nilai limit fungsi menggunakan substitusi. Ya, gimana sih yang kita akan menggunakan substitusi langsung? Ya, misalkan fungsi f terdefinisi di setiap nilai x untuk bilangan real. Bilangan real adalah semuanya. Nilai limitnya akan sama dengan fungsinya. Ya, nilai limitnya akan sama dengan fungsinya. Contoh, ya misalnya ini. Ini kita baca berarti limit dari fungsi 2x min 7 ketika x mendekati 2. Ya, ketika x mendekati 2. Langsung kita substitusi aja x ini. X ini kita ganti dengan 2 yang ini. Ya, x-nya kan mendekati 2. Berarti x yang ini kita ganti dengan 2. 2 dikali 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurang 7, negatif 3. Ya, 2 dikurang 2, 4. 4 dikurang 7, negatif 3.
Ini untuk, 3. nah, ini kalau substitusi langsung tinggal ganti aja. X-nya mendekati berapa? Tergantung soalnya nanti. Nah, misalnya yang kedua. Yang kedua ini kita bisa lihat limit fungsinya X 3X min 1 per X plus 2 ya. Ketika X mendekati 1. Ya. Ketika X mendekati 1, oh ternyata bisa kita ganti nanti. X-nya ini kita ganti dengan 1 ini ya. Ini bacanya X mendekati 1. Kemudian ini kita ganti 3X min 1. 3X min 1 per X plus 2. Jadi kita ubah X-nya diganti dengan 1. Berarti 3 dikali 1 dikurang 1. Yang bawahnya X ini kita ganti dengan angka 1. 1. 3 dikali 1, 3. 3 dikurang 1, 2. 1 ditambah 2, 3. Maka nilai limitnya 2 per 3. Nah, itu namanya substitusi langsung. Kemudian yang ketiga, ketika limit X mendekati 3, ya, fungsinya X kuadrat plus 5X plus 6. Ya, limit X kuadrat plus 5X plus 6 ketika X mendekati 3, langsung kita substitusi langsung. Ya, kita langsung ganti. Berarti X-nya kita ganti semua dengan angka 3. 3. Nah ya, 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 ditambah 6. 3 kuadrat 9. 5 kali 3? 9. 15. Nah, berarti 9 ditambah 15 ditambah 6, 30. Ya. Nah, jadi 3 soal ini kita cuman ganti X-nya sesuai dengan soal ini. X mendekati 2 berarti ganti dengan 2. X mendekati 1 ganti dengan 1. X mendekati 3 ganti dengan 3. Itu namanya substitusi langsung. Nah, walaupun bentuknya akar kayak contoh soal nomor 4, ya sudah tinggal masukin aja. Tinggal masukin aja, X-nya ganti dengan 2. Berarti 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1, akar 3. Akar 3 ditambah 3. Akar 3 ditambah 3 nggak bisa, ya udah biarin aja kayak gini. Ya. Itu 4 itu untuk limit X dalam metodenya menggunakan metode substitusi atau mengganti langsung. Jadi boleh. Ini untuk yang pertama ya, kondisi yang pertama. Tapi nanti kita akan tahu bahwa ada juga ketika kita substitusikan langsung, jawabannya 0 per 0. Nah, kalau jawabannya 0 per 0 nggak boleh. Nanti ya, kalau ini kan jawabannya 2 per 3 yang ini ya. Yang ini jawabannya 2 per 3. Nah, ketika jawabannya 0 per 0 nggak boleh. Ketika 0 per 0, kita harus pakai metode lain. Pakai metode apa? Pemfaktoran. Metode yang kedua. Jadi metode pertama nggak bisa dipakai lagi, berarti kita pakai metode yang kedua. Ya. Nah, metode yang kedua kita masuk. Nah, tadi kita nggak boleh substitusi kalau 0 per 0, maka kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu cara pemfaktoran. Contoh 1. Nah, bisa ini. Ketika limit X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat min 1, ketika kita pakai metode substitusi misalnya ya, kita ganti metodenya substitusi tadi, ini X-nya diganti dengan 2, nih ganti dengan 2 ya. Yang 3X, X-nya ganti 2, X kuadrat ini di bawah diganti dengan 2. 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. 3 kali 2, min 6. Plus 2. 4 dikurang 6, min 2. Min 2 tambah 2, 0. 0 ya. Yang bawah juga 4 dikurang 4, 0. Nah, kalau yang kayak gini nggak boleh. Kondisi kayak gini nggak boleh disubstitusi langsung. Makanya harus pakai pemfaktoran. Ya, harus pakai strategi lain, pakai pemfaktoran. Nah, pemfaktorannya gimana? Nah, ini dia. Jadi kita nanti kalau masih belum paham tentang cara maktorin, nanti kita belajar sama-sama. Ya. Jadi kalau maktorin itu sama aja ini. X kuadrat
min 3X plus 2. Kita faktorin. Tujuan difaktorin nanti supaya ada yang bisa dicoret. Ada yang sama atas dengan bawah. Ya, lihat kalau X kuadrat min 3X plus 2, kita faktorin jadi X min 2, X min 1. Ini artinya apa? Ini ketika X dikali dengan X, maka X kuadrat. X dikali dengan min 1, maka min X. Kemudian min 2 dikali X, min 2X. Min 2 dikali min 1, plus 2. Nah, ketika difaktorin gini, dikali-kaliin, balik lagi ke sini. Itu namanya memfaktorkan. Terus X kuadrat min 4 difaktorkannya jadi X min 2 dikali X plus 2. Ada yang sama kan atas dengan bawah? Ketika ada yang sama, X kuadrat X min 2 dengan X min 2 atas bawah, coret semua, habis. Berarti sisanya tinggal X min 1 sama X plus 2. Ini ya. Nah, ketika sudah kayak gini, baru silakan dimasukkan. Nah, silakan di substitusi langsung. Ini X-nya mendekati 2 kan, berarti ini langsung substitusi. 2 dikurang 1 per 2 ditambah 2. Maka hasilnya dapat 1/4. Enggak lagi 0/0. Kalau 0/0, dia bukan nilai limitnya. Nilai limitnya 1/4. Nah, itu namanya pemfaktoran. Ya. Nah, selanjutnya, misalnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini bentuknya pecahan. Nah, lihat kalau kita substitusi langsung. Ini X-nya ganti 2, X kuadratnya ganti 2. Ya, kita ganti semua dengan 2. Ini ganti 2, 2 dikurang 2. X kuadrat dikurang 4. 2 kuadrat dikurang 4, 0. Nah, 0, 0 semua jawabannya. Kan? Nah, kalau jawabannya 0 seperti ini nggak boleh. Berarti harus difaktorkan. Nah, ya, harus difaktorkan. Faktorkannya kayak mana? Ini yang 2 ini penyebut. Yang ini pembilang ya, maaf. Yang ini pembilang yang atas. Yang bawah penyebut. Ya. Yang ini pembilang 8 ini. Yang X kuadrat min 4 ini penyebut. Kita samain. Karena ini X min 2 ini salah satu faktor dari X kuadrat min 4, maka penyebutnya sama-sama. X kuadrat min 4. Ya, X kuadrat min 4 ini kita bagi dengan X min 2. Nah, kita bagi dengan X min 2, hasilnya X plus 2. Maka 2 dikali X plus 2. Kemudian X kuadrat min 4 dibagi dengan X kuadrat min 4 itu 1. 1 dikali dengan 8 berarti min 8. Nah, kita jabarin. Tinggal kita jabarin 2 dikali X, 2X. 2 ditambah 2, 4. Min 8. Kemudian di bawahnya X kuadrat min 4. Ternyata kalau yang kayak gini, kita substitusiin masih dalam bentuknya negatif. Atau 0/0. Maka dijabarin lagi. 2X, 4 dikurang 8, min 4. X kuadrat min 4. Nah, belum ada yang bisa dicoret, harus sampai ada yang bisa dicoret. Ya, harus ini kalau yang ini dengan ini belum bisa dicoret. Berarti harus ada yang bisa dicoret. Gimana? Oh, 2 ini dikeluarin. Karena kalau 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 2, min 4. Nah, kita cuma ganti bentuk. Kemudian yang bawah, X kuadrat min 4-nya, kita pecah. Kita faktorin kayak tadi. Jadinya kalau ingat aja kalau X kuadrat min 4 berarti ini X min 2, X plus 2. Kalau X kuadrat min 9, X min 3, X plus 3. Selalu gitu. Kalau X kuadrat min 1, X min 1, X plus 1. Nah, seperti ini udah bisa dicoret. X min 2 dicoret, X min 2 dicoret. Hasilnya tinggal 2 per X plus 2. Nah, kalau udah kayak gini, nggak akan dapat nilainya 0,0 per 0. Karena nggak dapat 0 per 0, maka kita masukin tinggalan substitusi. Berarti kita substitusi X mendekati 2 ini. Berarti 2 per X-nya diganti 2, 2 plus 2. Kok dapat 1 per 2? Ya, ini kan 2 per 4. 2 per 4 disederhanain jadi 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. Ya. Nah,
Yang ini soal aplikasi. Jadi soal aplikasi ini sebenarnya soal tambahan saja. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya nanti sama-sama untuk selanjutnya ya. Yang penting kalian tahu mana bedanya yang tadi menggunakan substitusi sama pemfaktoran. Ketika dia bisa disubstitusi langsung, pakai substitusi. Tapi ketika dia dapat nilai substitusinya 0/0 itu nggak boleh. Berarti harus difaktorkan. Ya. Nah,